Oke, kita berjumpa kembali pada video kali ini, masih pada pokok bahasan statistika. Nah, hari ini kita lanjutkan ukuran pemusatan datanya. Pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang nilai rata-rata atau min. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi dua sesi, yaitu nilai tengah atau median dan nilai yang paling sering muncul atau modus. Ya, oke, kita mulai. Mulai dari median. Nah, apa itu median? Median adalah nilai yang membagi sekelompok data menjadi dua bagian yang sama setelah data diurutkan dari kecil hingga besar. Nah, notasi pada median biasanya disingkat dengan ME, itu ya. Berarti data kita urutkan dulu dari kecil hingga besar, setelah itu kita bagi dua. Itulah mediannya. Oke, yang pertama adalah nilai median data tunggal. Nah, nilai median data tunggal ada dua jenis, data yang banyaknya ganjil dan data yang banyaknya genap. Untuk data yang banyaknya ganjil berarti kita urutkan data tersebut dari kecil hingga besar, berarti yang di tengah itulah nilai mediannya. Sedangkan jika banyak datanya genap, berarti kita urutkan data tersebut dari kecil hingga besar, lalu kita cari nilai tengahnya. Kan ada dua nilai tengah, dua itu kita jumlahkan lalu dibagi dua, atau kita cari rata-ratanya. Itulah nilai mediannya. Oke, contoh. Misalnya di sini ada soal yang pertama, ada 7 data, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 data, berarti banyak datanya adalah ganjil. Sedangkan yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak datanya adalah 8, berarti genap. Ya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan pertama, kita urutkan dari kecil hingga besar. Setelah diurutkan, menemukanlah hasil 3, 4, 4, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti datanya, nilai mediannya adalah 7. Berarti data yang merupakan di tengah tersebut. Nilai mediannya 7. Oke. Nah, itu ya, nilai mediannya adalah 7. Sedangkan yang kedua, kita urutkan data tersebut dari kecil hingga besar. Setelah diurutkan, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah itu kita cari nilai tengahnya. Nah, ternyata di sini ada dua data di tengah-tengahnya, yaitu data 6 dan 7. Nah, 6 dan 7 ini kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan cari rata-ratanya, atau kita bagi 2. 6 tambah 7 bagi 2 hasilnya adalah 6,5. Jadi nilai median dari data kedua adalah 6,5. Tuh ya, untuk data tunggal. Oke, aman ya? Nah, berikutnya untuk median data berkelompok. Nah, median data berkelompok ada rumusnya. Nah, sama seperti rata-rata kemarin, ada rumusnya juga. Jadi ME sama dengan TB tambah PIN bagi 2 dikurangi F per F. Ya, sigma F atau jumlah seluruh frekuensinya. Apa itu TB? TB-nya adalah tepi bawah kelas median. Apa itu P? Panjang kelas interval. Apa itu N? N-nya banyak data. Apa itu F kapital atau F besarnya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. F kecilnya adalah frekuensi pada kelas median. Oke, ya, oke. Untuk lebih jelas kita perhatikan contoh berikut. Nah, contoh, sorry. Nah, misalkan kita diberikan data, yaitu data seperti berikut ini. Nah, berarti misalnya panjangnya adalah panjang intervalnya 20 sampai 29, jumlah frekuensinya 7 dan seterusnya. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita harus membuat tabel bantu. Tabel bantu untuk mempermudahkan kita mencari nilai tengahnya. Oke ya. Nah, oke. Tabel bantunya di sini misalnya 20 sampai 29 frekuensinya adalah 7. Nah, berarti 7. Nah, frekuensinya adalah 7. 7 kita tulis. Sedangkan berikutnya 30 sampai 39 frekuensinya adalah 13. Nah, sedangkan di sini kita jumlahkan 7 tambah 13 hasilnya adalah 20. Ya, 7 tambah 13 hasilnya 20. Berikutnya 40 sampai 49. Frekuensinya kan 20 nih, 20 di sini. Tetap ya. 20 berarti 20 kita tambahkan dengan 20 hasilnya adalah 40. Nah, berikutnya 50 sampai 59 berarti 40 kita tambahkan dengan 12 hasilnya adalah 52. Ya, berikutnya yang terakhir adalah 60 sampai 69 berarti frekuensinya 8, berarti 52 tambah 8 hasilnya adalah 60. Sehingga jumlah frekuensi yang di sini akan sama dengan jumlahnya data yang terakhir. Tuh ya. Nah, ini namanya tabel bantu untuk mempermudahkan kita mencari nilai tengah nanti. Tuh. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan mencari letak median. Nah, jadi letak mediannya terlebih dahulu. Oke, saya pakai poin untuk gampang menandai nanti nih. Oke.
mencari letak median. Karena banyak datanya ada 60, 60 ini kita bagi 2. Setelah 60 bagi 2, hasilnya adalah 30. Berarti kita carilah letak data dengan jumlah frekuensi 30. Nah, kira-kira kan di sini kan tidak ada. Berarti kira-kira dia terletak di ini. Nah, ini ya mempermudah kita untuk mencari letak mediannya. Berarti perkiraan letak di sini kan 20 sebelumnya, setelahnya 52. Berarti kan 30 itu berada di antara 20 dan 52, yaitu 40 di sini ya. Itu berada di antara sana. Nah, berarti kita menentukan letak mediannya terletak di 40 sampai 49. Tuh. Dapatnya dari 60 tadi kita bagi 2. Data yang ke-30, data yang ke-30 perkiraan ada di sini. Tuh ya. Oke. Berarti setelah itu kita mencari batas bawahnya. Batas bawahnya dicari dengan 40 kurangi 40 kita kurangi dengan 0,5. Setelah 40 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 39,5. Tuh. Berikutnya kita mencari N-nya. N-nya adalah banyak data. Banyak data kan sudah kita tentukan dari tadi, yaitu 60. Ya. Setelah itu kita mencari P-nya. P-nya adalah panjang frekuensi pada kelas tepat. Panjang frekuensinya adalah 40 sampai 49 ini. Banyaknya adalah 10. Tuh ya. Jadi banyaknya adalah 10. Nah, itulah dia. Nah, banyaknya adalah 10 dari sini. Tantangannya, panjangnya. Oke. Setelah itu kita cari F kapital. F kapital itu adalah frekuensi sebelum kelas median. Nah, berarti frekuensi sebelum kelas median itu ada di sini. Nah, inilah F kapitalnya. Nah, ini F kapitalnya ini dia. Oke. Nah, setelah itu F kecilnya. Berarti frekuensi pada kelas median. Frekuensi pada kelas median adalah 20 ini ya. Oke. Nah, setelah kita tentukan data-data ini, baru kita bisa input ke rumusnya. Rumusnya ada di sini. Tuh. Ya, datanya kita lengkapi dulu. Setelah lengkap datanya baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Oke. Nah, sehingga ditemukanlah hasil, maka mediannya adalah sekian. Tadi kan kita mesti letak median dulu, baru kita mencari nilai mediannya. Maka nilai mediannya baru kita ganti, batas bawahnya diganti dengan 39,5 itu ya TB-nya. Terus apa namanya? Berikutnya ada P. Nah, P-nya ini. P-nya diganti dengan 10. Ini dia di sini. Setengah per 60. Nah, ini dia udah langsung setengah. IN ya, setengah per 60 dikurangi 20, F kapitalnya ada di sini. Terus dibagi dengan F kecilnya ada di sini. Setelah itu dihitunglah, setelah dihitung menemukanlah hasil 44,5. Nah, ini kan bisa ngitung ini ya. 30 kita kurangi 20 dulu, berarti kan bisa 10. 10 kita klikkan 10, 100 dibagi 20 hasilnya 5. Berarti 39,5 tambah 5 hasilnya adalah 44,5. Tuh. Oke, sekian dulu untuk median. Saya kira sudah cukup ya penjelasannya, sudah jelas semua sampai coret-coret seperti ini. Nanti kalau kurang jelas diulang lagi putar videonya ya. Ya, oke. Oke, sekian video kali ini. Untuk modus kita akan lanjut kepada video berikutnya. Oke, sampai jumpa.